terus masih merasa keberadaannya masih ada di sekitar Cat, mungkin suami istri juga. Seperti apa kata kan? Kita sih nggak ada yang menyangka sih ya, karena ini kan tiba-tiba banget. Kalau aku menyangka dari awal, misalnya aku udah menyangka, aku temenin tiap hari, aku nggak bakal lepas dari sisi papi aku. Makanya pas malamnya itu aku nyesel karena nggak bisa nemenin papi aku di bawah. Soalnya papi aku kan nggak naik ke atas, itu baru pas itu doang papi aku tidurnya di bawah. Di situ kamarnya berdebu banget karena itu kamar orang lain di bawah lah, kamar karyawannya papi aku gitu. Pokoknya kamarnya berdebu dan udah kotor banget, kotoran numpuk, dan di situ aku kasihan sama papi aku. Tapi pas itu aku lagi sakit. Aku sebenarnya mau nemenin papi di situ, cuman ya mana ya, kalau aku tahu ya, semua orang ngomong gitu lah pasti. Kalau mereka tahu orang tua mereka kapan meninggal, pasti ya mereka bakal mau lebih banyak waktu. Tapi ya aku nggak begitu gimana sih, karena selama ini aku udah kemana-mana sama keluarga aku sih. Setiap weekend ke gereja bareng, nonton bareng, makan bareng, dan kadang ya aku kalau misalnya di mobil aku sering pelukin papi aku juga gitu sih. Jadi ya aku bersyukur sih masih diberikan waktu gitu. Kayak hal apa yang masih membuat lu kadang sedih terus nangis? Apa mungkin apa? Ada momen apa lu melihat benda-benda ayah atau apa mungkin yang membuat lu kadang sedih terus nangis teringat lagi? Apa ya? Keadaan yang bikin sedih ya tersadar kalau misalnya yang aku kan sama dari kecil sampai gede kan cuman sama papi aku. Cuman papi aku yang ngerawat aku, yang kasih aku makan gini-gini. Waktu itu belum ketemu Tante Pio. Ketemu Tante Pio itu pas SD. Tapi ya itu satu-satunya yang kayak apa ya, kalau Tante Pio kan secara keluarga kan mami aku gitu kan. Tapi kan kita ketemunya baru di pertengahan, dan sampai aku gede pun ya, kalau menurut aku sih papi aku yang paling sayang banget sama aku. Kayak orang yang sesayang itu sama aku, sampai rela kerja keras mati-matian gitu kan. Sampai sebenarnya sakit ya bukan gara-gara aku, dan papi aku emang suka kerja sih, tapi ya itu buat keluarganya gitu, bukan untuk dirinya sendiri, biar keluarganya tuh bisa hidup enak gitu. Jadi yang bikin aku sedih itu sih, menyadari kalau orang yang paling sayang sama aku itu udah nggak ada, dan aku kadang ngerasa sendirian gitu. Itu yang bikin itu sih. Kemarin kan banyak tamu berdatangan untuk mendoakan seorang Akin Lim. Ada nggak sih salah satu orang yang ngasih support atau ngasih saran ya kan untuk Cat sendiri? Gimana? Ada nggak seseorang itu kan kemarin juga tamu-tamu penting banyak, ya, lawyer banyak. Ada banyak. Ya kan, pesan dari situ banyaknya orang, support atau arahan. Kematan. Ada nggak? Banyak yang ini kan dari teman-teman papi yang bilang, mungkin teman-teman papinya mungkin yang sesama pengacara gitu ya, kayak lihat mungkin ini kasihan masih kecil. Banyak juga sih yang banyak. Cat kalau butuh apa bilang kontak aja. Iya gitu. Banyak yang itu sih. Kalau Cat sendiri maksudnya kaget gak sih sampai Kapolri pun juga ngasih 22 juta ya kan. Terus ada juga sih mantan gubernur Ahok ya kan, dengan perjalanan almarhum yang sangat frontal, dan akhirnya juga banyak karangan bunga. Tuh, jawab aja. Ternyata banyak support. Kalau banyak yang support kan selama ini memang udah tahu ya. Cuman ya sebenarnya agak nggak nyangka juga sih ternyata sejauh itu. Ada beberapa orang yang belum pernah kita kenal, orang-orang yang udah ada nama belum pernah kita kenal, ternyata kirim bunga, datang. Ya nggak nyangka juga sih Alvin Lim ternyata dikenal banyak orang, dan maksudnya image-nya juga meninggalkan kesan yang bagus lah buat bangsa ini. Iya. Kak, mungkin sedikit klarifikasi soal dikremasi, memilih dikremasi dibandingkan dimakamkan. Mungkin seperti apakah itu sudah dari keinginan dari keluarga? Keinginan beliau atau bagaimana? Udah pesannya dari Ko Alvin sih, karena sebelum sakit parah, waktu masih sehat gitu, kita sempat beberapa kali ngobrol iseng-iseng aja, bukan yang gimana-gimana. Dia pernah bilang beberapa kali, nanti kalau dia udah nggak ada dikremasi aja biar nggak usah nyusahin orang. Pernah juga kan sebenarnya kita kayak nggak setuju kan, kayak kenapa nggak dikubur aja, maksudnya masih bisa dikunjungin, masih bisa dilihat.
nggak usah lah, ngapain nyusahin orang, katanya mesti bayar iuran tahunan, mesti dirawat, mesti dikunjungin, nggak usah katanya. Jadi ya udah, meskipun kita sebenarnya berat, tapi ya udah, Tapi maunya kayak gitu sih kita emang. ikutin yang Emang tipe yang nggak mau ribet. Itu kapan? udah lama banget. Iya udah Dari lama. sebelum nikah, Beb. Emang iya sebelum kita nikah. nikah, iya. Sebelum papi masuk penjara sih Iya. waktu itu aku Udah nanya, lama papi nanti banget. kalau udah meninggal mau dikubur apa kremasi? Terus Kayak omongan cuma itu nanya doang. beberapa kali juga, bukan cuma Iya, sekali. maunya dikremasi. Bukan Enggak, feeling sih. Kayak itu- ngobrol aja iseng. Iya. Enggak, itu waktu lama sebelum papi di penjara, sebelum gagal nikah. ginjal. Iya, itu Selain cuma itu- nanya iseng aja. Selain itu ada nggak sih mungkin hal-hal yang dipersiapkan ketika mungkin, karena Ko Alvin sendiri kan udah mengetahui bahwa dia udah sakit, memang sakit parah ya, artinya bukan sakit main-main, pasti kan di kemudian hari akan meninggal juga. Udah ada apa yang sudah dipersiapkan mungkin buat Kate atau buat istri? Dia ngajarin kita keuangan. Iya, Itu waktu waktu di penjara. di penjara. Jadi kita ke penjara tuh bawa buku yang dia tulis, itu buku Big Green Machine. Ada tuh bukunya kalau mau itu. Iya, Ke Mario. kopi green Boleh machine. ambil, boleh tolong ambil. yang Iya, jadi hijau itu. setiap kali kita ke penjara kita Belajar. bawa buku, belajar. Jadi sebelum kan dia ngajar kelas keuangan. Ngajar, iya. Jadi setiap kali kita ke tahanan kita bawa buku ini, bawa pulpen, bawa catatan. Jadi kita belajar. Kita belajar. Jadi sebelum, kan akhirnya setelah keluar kan bikin kelas ngajar itu. Iya. Sebelum ada itu kita udah dapet kelas Kita udah dapat premium dulu. kelas dulu ya sama papi. Iya. Jadi kita diajarin lah gimana caranya untuk dapat passive income tiap bulan. Iya. Dan ilmu yang pasti nggak akan gagal. Dan itu ada nanti. Papi aku kayak, kan waktu itu ajarin kita dulu. Nah habis itu papi aku bikin kelasnya sendiri. Udah dari kapan sih, Tan? Udah sampai ini udah batch 8 batch 8 ya. Udah batch 8. Udah 8 kelas itu papi aku Ini bikin kita diajarin option strategi training, yang strategi Calvin- option kayak gitu. Yang Calvin nemuin sendiri. Jadi Iya. dia kan dulu di bank ngelolain uang kota kan, San Francisco, waktu itu dia kelola. Maksudnya untuk dia bisa sampai kayak gitu kan nggak sembarangan. Dia disekolahin juga sama bank, dia ambil sertifikasi seri 7. Jadi untuk ngelola uang sebanyak itu tuh diajarin dulu sama bank itu, disuruh sekolah dulu supaya jangan rugi. Kan masa uang orang di bank ditaruh Iya. diputerin rugi gitu. Jadi ada banyak strateginya. Dan dia udah ajarin kita sebagian sih. Iya kita udah mempraktekin juga dan ya itu emang berhasil. Dan yang sampai sejauh ini yang batch 8 ini ikut kelas ini juga bisa berhasil lah bagi mereka, nggak ada yang komplain sih. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang nonton mau ikut kelasnya bisa langsung hubungin. Iya. Kita masih bisa, iya. Kelasnya masih ada gitu. Sebenarnya sebelum kelas juga ada juga temennya satu yang diajarin tuh. Bisa juga tuh, ntar dia nanya-nanya, terus udah bisa jalan sendiri. Maksudnya gimana? Itu ada satu yang diajarin sebelum buka kelas, sebelum ngajarin kita. Pernah ada yang diajarin juga. Terus ya udah akhirnya main sendiri. Jadi kita diajarin strategi ya. Iya. Ini Itu bahkan sih. nggak diajarin di dia yang sekolah itu kan diajarin kan taktiknya Ini kayak trader. nggak diajarin di kuliah ya, jadi dia nemuin strategi, nemuin nemuin sendiri, formula iya. sendiri dia. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang mau join aja Kita kelasnya. Dan itu masih bisa berlanjut. menurunkan ilmunya Iya. Alvin Lim, tenang aja. Iya, kan kita berdua bakal ngelanjutin apa yang papi aku udah bangun. Kan papi aku bukan cuman secara hukum ya dia, bukan cuman layanan jasa hukum, tapi papi aku juga ada perusahaan keuangan yang itu, ada kelas dan ada ya gitulah. Pokoknya training keuangan. Jadi kalau misalnya mau ikut sampai sekarang masih berjalan gitu. Gitu. Untuk atau bukan pesannya juga untuk netizen, untuk selama ini kan sering dapat hujatan atau segala macam ya, mungkin pesan juga untuk netizen dan doa terakhir juga ke netizen juga untuk maaf. Pesan netizen. Intinya berterima kasih Iya. kepada yang Iya. mendoakan almarhum. Terima kasih buat netizen semua yang sudah banyak mendukung. Ya, makasih banyak. Ya kalau yang ngehujat-hujat ya Iya. kan kita anggapnya netizen ya yang paling bener lah
gitu Karena kan. sebenarnya kita mau ngomong apa juga salah aja sih. Iya, Kayak kita haters kan, ngomong apa. kalau haters mah haters aja. Iya. Cuma kalau yang mendukung ya terima kasih. Iya. Kita nggak akan hilang, maksudnya kita akan tetap berusaha untuk melanjutkan perjuangannya. Mohon Iya. mohon dukungannya lagi Tetap juga kita ya. lanjutin perjuangan Ya, Papi. Karena sesuai pesannya si Papi. mau Perusahaan Papi kita tetap bakal tetap lanjutin. legasinya dia gitu. Iya, masih berlanjut bahkan sampai sekarang. Ya kalau misalnya apa ya netizen kita ya emang iya kalau kita mau ngapain pun di mata mereka pasti salah. Kemarin aku di rumah duka ya aku kan nggak siap ya, pikiran lagi kemana-mana kan, lagi nangis lagi gimana Baru kan, nganterin dari baru nganter rumah dari sakit, rumah sakit dari mau sini. langsung pergi. Aku pakai jaket putih terus celana pendek segini, terus ada yang komen di TikTok itu anaknya kok pakai kolor ya kan, terus kayak Serba salah udah. Kayak Kalau mana? kita gembel di komen. iya, nanti kalau kita terlalu cantik, bergaya, wah mereka seneng, Enggak. wah langsung Enggak, mau warisan, enggak. lalalala. salah udah pokoknya. Iya udah pokoknya. Jadi kita mah pasrah aja udah, netizen mau apa pokoknya. Kalau Iya. yang dukung terima kasih, kalau yang menghujat ya udah apa mau dikata terserah gitu. Kita nggak bisa rubah pandangan orang, ya terserah dia aja. Kita hanya ngejalan apa yang menurut kita benar. Iya. Sama itu benar ya, kita fight for it. Sama kayak ya bapakku kayak gitu. Apa yang menurut dia benar ya udah. Menurut dia itu oknum polisi ya dia kata-katain kayak gitu. Ya gitulah bapakku. Kita nggak bisa semua omongan orang kita pikirin apa gimana, karena nggak semua orang ngekritik itu ngehujat biar untuk kita gitu loh. Harus ada yang kita bodo amat lah kayak gitu. Gitu sih. Iya. Terima kasih ya.